Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling pertama sekali, maghrib ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Kita bisa hadir di masjid melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan Bapak Ibu pengurus Masjid Hidayatul Nur Baini Kota Padang, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat maghrib, jamaah wirid, sekaligus jamaah salat isya sebentar lagi. Semua kita insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama tak berjumpa dengan Bapak Ibu. Rasanya sudah 1 tahun. Kemarin bulan lalu kita masih berada di tahun 1445 Hijriah. Sekarang kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Maka walaupun kita ketemunya berjumpa bisa 1 kali dalam 1 bulan wirid kajian maghrib, rupanya sudah 1 bulan kita berada hari ini sudah di pertengahan bulan Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ingat kajian kita bulan kemarin? Lupa. Asal lupa pasti tidak ingat. Kok lah lupa pasti tidak takana. Itu penyakit kita Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali, itu bukan karena sebenarnya lupa, tetapi karena diisi dengan kajian-kajian Ustaz berikutnya, jadi tertutupi dia. Kita angkat sedikit. Ada kunci kesuksesan hidup. Apa yang menjadi kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup seorang muslim, bukan dilihat dari uang yang banyak, bukan dilihat dari pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, kebun sawit yang luas, emas, permata yang banyak. Tidak. Kalaulah kebahagiaan itu bisa diukur dengan pangkat yang tinggi, maka orang yang mempunyai bintang 5 di pundaklah orang yang paling bahagia. Kalaulah diukur dengan kebun yang luas, sawit yang sangat banyak, tentu orang pasaman baratlah yang paling bahagia dalam kehidupan. Kalau dilihat dari ukurannya dari uang, tentu direktur BI lah yang paling sukses, yang paling bahagia. Kalau dilihat dengan ukuran emas, permata, berlian dan sebagainya, orang yang mempunyai toko emas murnilah yang paling bahagia dalam hidup kita. Tapi tidak. Kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh orang yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Asal mau bersyukur terhadap nikmat,
yang aku berikan, kata Allah, nikmat itu pasti akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau tidak mau bersyukur, kalau gengsi berterima kasih, engkar, kufur, awas, azabku sangat amat pedih. Makin diberikan nikmat, makin disyukurilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci kedua adalah sabar ketika mendapatkan musibah, ujian dan cobaan. Inilah yang mendapatkan Bapak Ibu kebahagiaan itu. Banyak orang ketika dia berikan nikmat tak bersyukur, rupanya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya tidak pernah bahagia. Ada orang ketika diberikan cobaan, diberikan musibah, ujian, kesulitan, halangan, rintangan, dia tidak bersabar, seolah-olah berkata, sebanyak orang akulah yang diberikan ujian, akulah yang diberikan musibah. Ini adalah orang-orang yang tidak mampu bersabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang kajian kita lihat ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya. Kalau Rasulullah yang menyampaikan namanya hadis. Tapi kalau Allah yang menyampaikan lewat kitab suci dalam Al-Quran, itu namanya firman. Maka kita lihat turunannya tentu dari firman Allah terlebih dahulu. Nanti baru dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat Bapak Ibu surat Al-Hasr ayat 18. Ini adalah ayat justru mengatakan kepada kita untuk muhasabah, menghitung-hitung diri, untuk introspeksi diri. Mana ayatnya? Surat Al-Hasr ayat 18. Sering disampaikan oleh para ustaz, para mubalik, penceramah di akhir dan di awal tahun. Kata Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Satu ayat saja Bapak Ibu, tapi hebatnya ayat ini pada ayat 18 surat Al-Hasr, Allah mengulang 2 kali kalimat takwa dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil tentunya kita orang yang sudah beriman. Orang mukmin, orang yang yakin, orang yang percaya. Bertakwalah kepada Allah. Artinya laksanakanlah perintah, tinggalkanlah larangan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah masing-masing dirimu, individu, pribadi, menghitung, mencek, mengevaluasi bekal apa yang telah engkau siapkan untuk hari esokmu. Liqad, hari esok. Hari esok itu apakah besok hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin? Tidak Bapak Ibu. Tapi adalah hari esok dalam ayat itu alam yang akan kita tempuh setelah alam dunia. Maka alam kita sekarang Bapak Ibu kan masih alam ketiga. Ibu, bapak saya, kita yang sekarang berhadir di rumah Allah ini, kita masih nomor urut ketiga. Alam ruh sebelum pernikahan. Alam rahim disebut dengan alam kandungan, disebut dengan
rahim seorang perempuan. Kita semua berada di sana sebelum dilahirkan oleh ibu kandung kita. Berapa lama kita berada di sana Bapak Ibu? 9 bulan 10 hari. Tahu nggak ibu yang lahir itu anaknya nanti laki-laki atau perempuan? Tidak, rahasia Allah. Kan sudah di USG Ustaz. USG tidak menjamin 100%. Maka kita lihat ada dalam Quran surat Luqman ayat terakhir. Apa yang dirahasiakan oleh Allah kepada kita, Allah rahasiakan kapan terjadi hari kiamat. Allah rahasiakan kapan datang hujan. Walaupun gelap, langit sudah gelap, tapi kadang-kadang berubah seketika. Hujan itu bukan di kota Padang, pindah ke tempat lain, pindah ke padang panjang. Apalagi Bapak Ibu, yang dirahasiakan, Allah merahasiakan kepada perempuan, ibu-ibu, wanita apa yang ada di dalam rahimnya. Jadi kalau ibu sedang mengandung, barangkali yang diketahui hanya sekedar tanda saja. Ibu, bapak, suami, istri paling-paling hanya memprediksi. Walaupun sudah USG, banyak ibu-ibu yang hamil di USG, hasil USG ini nanti perempuan, ini fotonya sudah di print, dimasukkan ke flash disk, dibelilah oleh ibu dan bapak yang datang ke rumah sakit tadi perlengkapan bayi untuk perempuan. Ketika lahir laki-laki, begitu sebaliknya. Maka ibu hanya bisa mengetahui tanda-tanda saja. Apa tandanya? Biasanya kalau sepak terjangnya kuat, keras, itu pemain timnas laki-laki. Tapi kalau lembut-lembut, satu-satu, halus, mungkin calon penari piring perempuan. Tapi itu masih dirahasiakan. Berapa lama kita di sana? 9 bulan 10 hari. Masuk alam ketiga, Bapak Ibu, inilah dunia. Berapa lama kita di dunia? Tentu ini adalah rahasia Allah juga kepada kita semua. Maka Bapak Ibu, patokan umur manusia itu ikut kepada Nabi masing-masing. Kalau umat-umat terdahulu, zaman dahulu kala, rata-rata usia orang hidup adalah ratusan tahun. Kenapa? Karena nabi-nabi yang diutus, rasul yang disuruh menyampaikan risalah, umurnya juga panjang-panjang semua. Ada yang 800 tahun, ada yang 900, ada yang 1000 tahun, 1050 tahun, ada. Masya Allah, tabarakallah. Kita Nabi penutup zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tutup usia? 63 tahun. Maka sudah dikatakan, digambarkan oleh Nabi 14 abad yang lalu, umatku itu nanti berkisar usianya hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau bapak ibu lebih dari 70, ada yang 72, 75, 80, 85, sebagian kecil bapak ibu, tidak semuanya mendapat. Maka di kota Padang yang saya takziahi, baru paling tua sekali 99 tahun, belum ketemu yang 100 tahun, belum. Baik, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing pribadi, individu, dirimu, cek, evaluasi, hitung apa yang telah engkau siapkan untuk hari esok.
Berarti setelah dunia ada alam kubur, ada alam barzakh. Masih panjang perjalanan. Nanti finishnya adalah akhirat. Bukankah telah Allah sindir kita dalam surat Al-A'la ayat 16? Bal tuksirunal hayatad dunya. Kenapa dunia yang kamu mati-matian untuk mengejar? Kenapa dunia yang kamu pilih? Kenapa dunia yang kamu utamakan? 17 surat Al-A'la. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih kekal, jauh lebih abadi, jauh lebih indah, lebih kekal, lebih abadi selama-lamanya. Baik Bu, maka ini kita disuruh untuk mempersiapkan bekal. Kita lihat lanjutan ayat. Wattaqullah, kan 2 kali. Pertama tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian diulang kembali, muncul lagi kalimat wattaqullah 2 kali dalam ayat ini. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu lakukan. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Inilah bedanya Bapak Ibu. Kalau di akhirat Allah nanti yang menjadi hakim. Kalau di dunia Bapak Ibu ada kadang-kadang kasus, ada kadang-kadang permasalahan, tapi masih bisa untuk yang kalah dimenangkan, yang menang dikalahkan. Tapi kalau di akhirat tidak berlaku. Allah yang maha adil. CCTV bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang Bapak Ibu, ada orang kadang-kadang untuk melakukan pembunuhan dirusak CCTV-nya dulu, baru ditembak anak buahnya. Ada itu? Tak boleh Bapak Ibu sebut namanya. Tidak orang awak dong. Tapi kalau di akhirat CCTV-nya itu Bapak Ibu akan jadi bukti. Allah yang maha adil. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti apapun yang kamu lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Ini ayat mengatakan kepada kita bertakwa itu penting. Kemudian menghitung diri itu perlu. Bertambah umur kita, harusnya bertambahlah ibadah kita. Kalau hidup tambah lama tetapi dosa tambah banyak, mohon maaf, iblis jadi beruntung. Kenapa? Kalau kita berapa tahun lah Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan, jarang Bapak Ibu yang sampai 100 tahun. Tapi kalau iblis sampai kiamat, dia sudah tahu dia akan masuk neraka, akan dibakar, disiksa habis-habisan. Maka apa tugas iblis? Merayu untuk menjerumuskan orang-orang yang sedang ibadah. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat apa yang diwasiatkan Nabi. Kita lihat setelah ada ayat, Rasulullah menjabarkan lewat hadis. Kalau Rasulullah Bapak Ibu tentu lebih rinci, detail. Al-Quran tadi, bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Ada Allah turunkan Bapak Ibu perintah yang wajib, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai ke Makkah bagi orang yang mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji. Tetapi Bapak Ibu, Allah juga banyak menurunkan larangan. Ada hukumnya haram, tidak boleh untuk dilakukan, tidak boleh bahkan didekati, tidak boleh untuk diambil, tidak boleh untuk dimakan, haram. Bagaimana dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW
kita turunkan dari masalah takwa tadi. Dari 3 yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita, nomor 1 lagi-lagi perintah takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja tempatnya dan kapanpun waktunya. Ini yang diminta oleh Nabi kepada kita, Bapak Ibu. Kalau dalam Quran kan bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Kalau Nabi lebih detail, di mana saja tempatnya, kapanpun waktunya. Kenapa diminta takwa itu seperti itu? Rinci, detail sampai seperti itu. Karena banyak peramai umat Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu, mohon maaf, takwanya itu pilih-pilih. Hadir di masjid, ikut wirid, tapi di tempat maksiat tidak ketinggalan. Zikir banyak, tetapi rajin untuk bergunjing. Apalagi contohnya, beristighfar rajin, tapi suka berkata kotor. Maka Rasulullah minta, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja tempatnya dan kapanpun waktunya. Artinya, di masjid kita harus bertakwa, di rumah kita harus bertakwa, di kantor, di tempat kerja kita harus bertakwa, di pasar kita harus bertakwa, di kampung kita harus bertakwa, di desa kita harus bertakwa, di kota kita harus bertakwa. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kemana kaki melangkah, tangan terayun. Takwa tidak boleh hilang dan terlepas dari kita. Kenapa demikian? Ada orang memainkan takwa itu pertama sesuai dengan waktu saja, Bapak Ibu. Apa contohnya? Dia mau beribadah, dia datang ke masjid, dia baca Quran sampai larut malam, dia mau bersedekah dan berinfak kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Padahal sesungguhnya Ramadan itu adalah month of training, bulan latihan. Kan cuma 1 bulan kita dilatih. Hasil dari latihan maka dilihat untuk 11 bulan. Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sekarang. Ini hasil dari Ramadan kemarin latihannya. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Habis, kembali ketemu dengan Ramadan. Kalau ada Bapak Ibu jamaah, warga, masyarakat datang ke masjid hanya Ramadan, membaca Al-Quran tadarusan sampai larut malam hanya Ramadan, kemudian berinfak bersedekah hanya Ramadan, menyantuni anak yatim dan piatu hanya Ramadan, itu berarti dia harus menunggu habis dulu Muharram sekarang, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 8 bulan lagi baru bertakwa. Pertanyaannya, apakah malaikat nanti datang di bulan Ramadan? Tidak ada jaminan. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Di mana saja dan kapanpun, dalam benteng yang kokoh kuat sekalipun, malaikat pasti datang menjemput. Pindah dari Sungai Sapi ke Sungai Limau, jatah kematian pasti dapat. Pindah lo dari Sungai Limau ke Sungai Garingging, kematian pasti tiba. Pindah lagi ke Sungai Bangek di atas, jatah mati pasti dapat. Di mana lagi aman Ustaz?
Kami coba pindah ke Ampang, mati juga. Alah di Ampang, mati juga. Malaikat tiba juga, dah mempan di Ampang, nyo lolos. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan bertakwa memilih waktu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti umatku di akhir zaman, mereka mau menambah ibadah, mau untuk beramal, takwanya meningkat, ibadahnya bertambah. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, entah ikulah terjadi, entah belum, Allah alam bisawab. Tapi Ramadan itu pun sayangnya tidak penuh selama 1 bulan masjid diramaikan. Kapan yang ramai itu? Yang minggu pertama, awal-awal. Berarti siapa banyak di tempat lain Bapak Ibu. Kalau awal-awal untuk tarawih malam pertama membludak sampai teras disambung tikar, tentu dibeli lagi oleh pengurus masjid, diisi samping kiri kanan, diperpanjang ke belakang. Kemudian tarawih kedua, target ketiga, keempat sudah mulai ada tikar yang digulung. Habis minggu pertama nampak kemajuan. Apa kemajuannya Ustaz? Safnya maju ke depan, safnya yang maju. Minggu kedua sudah tambah kemajuannya lagi, tambah ke depan jamaah. Minggu ketiga banyak tiang dari jamaah. Kalau kita 4 tiang masjid kita, tempat lain ada yang 2 balik. Di Parang-Pariang saya ada kegiatan mirip Dr. Isa, 12 jumlah tiangnya, masjid pasar. Masuk minggu keempat lebih banyak tonggak daripada orang. Kemana orang-orangnya? Yang laki-laki bapak-bapak pindah ke toko, pindah ke stasiun, pindah ke terminal, pindah ke bandara, pindah ke pasar. Yang ibu-ibu pindah ke dapur. Kenapa? Masak kue untuk lebaran, kacang tocin jo kumbang loyang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jangan bertakwa hanya Ramadan saja. Ini tak bagus. Yang kedua, jangan bertakwa sesuai dengan tempat. Ini juga tak bagus. Mohon maaf, berapa jumlah jamaah haji tiap tahun yang berangkat? Masya Allah, luar biasa. Jangankan untuk satu Indonesia, untuk Padang saja, nanti digabung menjadi kota, menjadi provinsi, kumpulan dari berbagai kota dan kabupaten, jumlahnya banyak. Apalagi yang bukan haji, yang umroh di bulan-bulan lain, yang punya kesempatan berulang kali untuk ke tanah suci membawa jamaah umroh. Ada yang paketnya 12 hari, 15 hari, macam-macam. Tetapi kadang-kadang tidak berjumpa di masjid, tidak ketemu di musola. Apa permasalahannya? Tempatnya tidak cocok bagi mereka. Kalau di tanah suci, maaf saja Pak, kalau tidak disiplin, habis. Maka bangunnya harus cepat. Memang beda kita Indonesia, Padang dengan tanah suci itu 4 jam. Jadi kalau kita subuh jam 5 di sini, mereka masih untuk tahajud itu. Mereka nanti akan subuh jam 9 pagi harinya. Berarti kalau kita di sini jam 1 lah, tengah malam. Jadi mereka itu, siapa yang tidak cepat bangun, tidak cepat mandi, tidak cepat bersiap untuk berangkat menuju tempat sholat berjamaah, tidak kebagian tempat. Kalau ini nanti latihan seperti itu kemudian dibawa ke kampung halaman, insya Allah masjid ramai.
Karena yang berangkat ke sana itu ribuan bahkan jutaan. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kalau latihan macam itu dibawa ke tanah air sampai ke tempat tinggalnya, di kompleknya, di kampung halamannya, maka ini akan membawa masyarakat yang lain. Tapi kadang-kadang tidak. Dipanggil dengan azan subuh yang ada dengan tambahan kalimatnya, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur, sembahyang lebih rancak daripada lalu. Tapi lalu rupanya lebih lama daripada untuk tabat. Tidur rupanya lebih nyaman, lebih enak di atas selimut yang empuk daripada untuk menjawab panggilan azan kemudian menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Begitu pulang orang dari sholat subuh, ketemu di luar rumah di terasnya, ibu kenapa tadi tidak datang ke masjid? Bapak kenapa tadi tidak datang ke masjid? Tidak ada hadir bapak tadi di masjid. Apa jawabnya? Tadi suara muazzinnya itu merdu sekali pak, katanya. Iramanya bagus sekali bu. Tambah lama lalu ambu pak aja. Terbuai dengan nada irama muazzin yang suaranya, napasnya panjang, suaranya indah dan merdu. Rupanya yang azan itu adalah suku Minang. Tentu lembut suaranya. Rupanya besok pagi yang datang itu adalah orang luar, marganya Arab. Yang azan itu adalah orang Sumatera Utara, Siregar. Tidak pun pakai mic, sudah keras. Takbir saja sudah lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya. Ibu bapak yang tidur tadi tidak juga bangun, tidak juga ke masjid. Pulanglah orang yang sholat subuh dari masjid, ketemu lagi sudah di teras rumah. Ibu, kok tidak ke masjid? Subuh ini kemarin juga tidak. Bapak, kok tidak datang ke masjid? Kata orang yang pulang sholat subuh dari masjid. Apa jawabnya? Malas saya. Bentuk-bentuk marah saja. Muazzinnya itu suaranya itu bentuk-bentuk marah saja, pirang-pirang sih kecil. Tidak juga sampai kelas saya. Nauzubillah min dzalik. Baik, kenapa di tanah suci? Kenapa ketika di tempat-tempat tertentu mau untuk bertakwa? Ketika di tempat yang diminta, ketika di tempat tinggalnya, di kampung halamannya, kadang-kadang tidak mau untuk sholat berjamaah. Apa yang masalah? Tempat. Takwanya sesuai dengan tempat. Yang ketiga, Bapak Ibu, takwa itu adalah sesuai dengan keadaan. Ini juga musibah, karena keadaan itu berubah. Tidak sama kemarin dengan sekarang, besok beda dengan hari ini. Kapan waktunya Ustaz? Takwanya meningkat, ibadahnya bertambah kalau sudah sedang masa-masa keadaan musibah. Jadi musibah, kalau dulu yang paling sering adalah gempa. Datang satu kali, itu nanti agak seminggu, 2 minggu, susulannya yang sering terulang. Tetapi akhir-akhir ini bukan masalah gempa. Alhamdulillah gempa sudah lama tidak ada sekarang. Apa yang sering datang? Seperti kemarin banjir di mana-mana. Bahkan 2,5 bulan yang lalu Bapak Ibu Sumatera Barat terkhusus tanah datar Batu Sangkar sampai Bukit Tinggi Padang Panjang, datanglah Galodo. Malam-malam tidak ada tanda sedikit pun, tidak ada petir, tidak ada hujan, tidak ada badai, langsung Galodo datang. Tapi setelah itu alhamdulillah kan tidak ada lagi erupsi gunung Merapi.
Berapa lama kita Bapak Ibu mendapatkan susah efek dari Galuru kemarin itu. Baru Senin kemarin baru dibuka, boleh kita lewat kembali di Jalan Malibu Anai, Padang Bukit Tinggi. Kalau tidak selama ini pilihannya cuma dua, Siti Jalawah, kalau tidak Malala. Bukit Tinggi tak berapa kilo dari Padang, 80 kilo dari Padang Bapak Ibu, tapi bisa perjalanan 8 jam. Lama waktunya jadinya Bapak Ibu. Ketika musim musibah, ketika musim bencana sedang diuji, barulah kadang-kadang mau beribadah. Allah, 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 Allah. Tapi setelah tenang, suasana aman, tidak sembahyang, santai saja. Na'udzubillah min dzalik. 3. Yang keempat, takwa itu sering digunakan sesuai dengan kepentingan. Ini juga tak bagus. Takwa memilih waktu tak boleh. Takwa memilih tempat tak benar. Takwa memilih keadaan tak bagus. Takwa memilih kepentingan itu juga tak boleh Bapak Ibu. Apa maksudnya? Contoh, ini biasanya di musim-musim pemilu. Pilkada kah namanya, pilwako kah namanya, pil-pil yang lain kecuali potrek dan paramek, itu tidak masuk. Kan mereka yang datang, tentu yang ditemui adalah pengurus, yang didatangi adalah jamaah Majlis Taklim. Ibu, apa yang kurang untuk komunitas Majlis Taklim ibu? Rebana bisa saya bantu, baju seragam bisa Bu, datang lagi ke pengurus masjid. Bapak, apa yang kurang, yang perlu untuk ditambah dibenahi di masjid kita? AC biar dari saya. Tikar sholat kita ganti, sudah mulai usang, mereknya yang mahal nanti kita beli Pak. Kamar mandi kita renovasi, WC yang seperti itu tidak matching lagi itu, kita bikin WC duduk lagi Pak. Begitu pemilu pemilihan, suaranya kalah, tekor, KO, dibukanya semua lagi. Ini takwa sesuai kepentingan Pak. Maka orang-orang yang ingin berkepentingan mendapatkan sesuatu, kalau ada orang meminta jabatan, jangan kasih, kata Rasulullah, jangan dikasih. Kenapa? Biasanya orang yang berkeinginan dengan meminta mengeluarkan modal yang banyak, dia pasti akan cari untung. Tahun pertama mula-mula berkuasa, bagaimana supaya modal bisa balik. Kemudian kalau modal sudah balik, bagaimana untung supaya dapat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini adalah tak bagus. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan kapanpun waktunya. Jadikanlah takwa itu bagaikan ikan dengan air. Apa artinya? Dimanapun di dunia ini Bapak Ibu, yang namanya ikan pasti tidak mau dipisah dengan air. Kalau ada ikan yang mau dipisah dengan air, itu adalah ikan yang akan digoreng, nasibnya jelas merana. Baik Bu, satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha, cepat ganti kesalahanmu dengan kebaikan. Cepat robah perbuatan burukmu dengan yang baik. Ganti cepat, iringi. Apa maksudnya? Bukan menggabungkan kejahatan dengan kebaikan, tapi adalah justru siapapun kita pernah berbuat salah. Tidak ada orang Bapak Ibu yang tak pernah salah. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tak bersalah.
Kalau ada gading yang tak retak, cuma ujung gading Pasaman Barat. Kampung Ambon, walaupun 30 kilo lagi ke sana, arah Silaping Selayar. Bapak Ibu, maka selama kita tak pernah berbuat salah itu mustahil. Tapi kalau kita pernah berbuat salah, berbuat hilaf, lupa dan dosa, segeralah bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada sesama. Maka ini bagaimana caranya? Kalau kaki pernah melangkah ke tempat maksiat, stop. Tidak boleh dilanjutkan berlama-lama. Stop. Ganti, berbanyak ke masjid. Kan berubah itu. Ada hijrah untuk kepada yang lebih baik. Maka maksiatnya stop, tetapi pahalanya dikejar. Kalau pernah tangan mengambil milik orang, tentu harus kita kembalikan barang curian. Contoh Bapak Ibu, walaupun yang lama-lama, dulu kan di masa-masa sekolah, masa sekolah itu adalah masa yang paling indah. Jam 10 waktu istirahat pergi di kantin. Di kantin ada gorengan, bakwan, tahu isi, apalagi banyak menunya. Diambil 5 bayar 2. Ini harus diselesaikan. Tidak boleh Bapak Ibu. Ambo cilok cumadak dulu sama. Kalau cilok cumadak Pak, kalau kurangnya masih duit, kembalikan balik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau orangnya sudah meninggal dunia, keluarganya masih ada, selesaikan ke situ. Dosa kepada manusia harus dengan manusia, dosa kepada Allah harus dengan Allah. Maka meninggalkan puasa kan tetap bayar puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti pada hari yang lain. Berapa hari? 1 minggu puasa 1 minggu. Tapi kalau karena sudah sakitnya tidak sembuh, penyakit yang permanen, masuk pun puasa berikutnya tetap tidak sehat, orang macam ini tidak bisa dengan puasa lagi pun. Puasa dengan puasa, haus dengan haus, lapar dengan haus, barulah berlaku fidyah. Atau umurnya sudah tua sekali, kalau umurnya sudah 85 ke atas, bagaimana mungkin dia akan kuat berpuasa? Kan tidak semua yang bisa untuk berpuasa. Maka bayarlah fidyah. Sholat tinggal, bisa ibu lihat penjelasan Ustaz Abdul Somad LCMA. Sepakat 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, menjadi sholat itu dikodok. Bagaimana caranya? Dulu 1 bulan bapak tak sholat, di masa bujang, di masa waktu muda sebelum menikah. Yang jelas 1 bulan. Sekarang mumpung kita masih hidup diberikan Allah, kita kan sudah tua contohnya hari ini, maka sholat itu dikodok. Bagaimana caranya? Dirapel. Setelah siap zuhur 4 rakaat, niatnya pasti adaan yang untuk hari ini. Berdiri kembali, sholat niatnya adalah kodohan. Berapa lama? 1 bulan. Berarti rapel 1 bulan sholatnya. Begitu juga dengan asar, begitu juga dengan maghrib, isya dan subuh. Tetapi untuk asar dan subuh kan tidak ada lagi sholat setelah sholat asar dan subuh. Kita tetap ke masjid, kalau bisa tetap di rumah Allah, menghilangkan nanti prasangka jamaah yang lain, bisik-bisik dari kawan-kawan. Masa sekarang ibu itu, bapak itu setelah sholat subuh, sholat sunnah, boleh setelah itu nanti setelah berzikir dan berdoa pulang ke rumah, sholat subuh kembali dengan sholat kodohan, menghilangkan nanti bisik-bisik prasangka, bukan tetangga, samping kiri kanan, dari kawan
kita yang lain. Bapak Ibu tetap diganti. Bagaimana kalau dengan orang lain? Maka ini Bapak Ibu harus kita selesaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti perbuatan salahmu dengan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan dosa. Inilah sebenarnya idrak itu kepada kita. Man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maqbun. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, mereka itu adalah rugi. Kan tidak laku lagi sekarang lagu syairnya, aku masih seperti yang dulu. Tidak laku lagi. Makana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini ibadahnya berkurang, lebih buruk, lebih jelek, tidak berkualitas, lebih bagus yang kemarin, mereka itu akan dilaknat. Kalau sama kita rugi, kalau berkurang, kalau tambah buruk, kita akan dilaknat dan dikutuk. Yang ketiga, makana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini ibadahnya bertambah, amal solehnya meningkat, mereka itulah yang akan beruntung. Baik Ibu, dua, pertama bertakwa, kedua mengganti keburukan dan kebaikan, yang ketiga terakhir, waktu Isya sudah masuk. Kita selesaikan yang ketiga, apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan semua orang, dengan sesama manusia, dengan satu catatan, bi khuluqin hasanin, menggunakan akhlak yang terpuji. Kenapa akhlak yang terpuji? Bapak Ibu, kalau kita tanam jagung, yang tumbuh jagung. Kalau kita tanam padi, maka yang tumbuh padi. Kalau kita tanam rumput, jangan mimpi jagung akan tumbuh. Kita tanam rumput, jangan Bapak Ibu bermimpi padi akan tumbuh. Maka kalau kita hidup ini Bapak Ibu dengan menggunakan akhlak, sampai mati pun kita dikuburkan oleh orang yang hidup bertahun-tahun lamanya, tapi di hati orang akan selalu hidup. Kenapa? Gajah mati meninggalkan gading, rusa mati meninggalkan tanduk, badak mati meninggalkan jula, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Kalau yang kita ukir adalah kebaikan, maka walaupun kita telah mati meninggal dunia, akan menjadi hidup kebaikan itu pada orang-orang berikutnya. Tapi kalau kita Bapak Ibu yang kita tanam kejahatan itulah yang akan diingat. Sehebat apa Fir'aun, tapi orang ketika mendengarkan nama Fir'aun, berarti hatinya pasti ini adalah orang yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.